Rasulihil jalil linakuna ala sawa'is sabil wa nahana 'anil ikhtilaf wal iftiraqi wa tariqil mudil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ikhwatu iman jamaah jitu Masjid PD Persis Kabupaten Ciamis anu musim kuring nyepi hormat. Alhamdulillah puji syukur urang panjatkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dugi kadanget ayeuna urang sadaya masih dipaparin kagiatan kanikmatan sehat oge panyangiswa. Utamina urang sadaya tiasa ngamanfaatkeun ieu waktos hadir di majelis ilmu di tengah suasana nuju usum munggahan. Nu sanes ting alabring balotram urang alhamdulillah munggahan di masjid. Urang lajengkeun kajian tafsir ayat-ayat ahkam dina kitab Rawa'iul Bayan Muhammad Ali As-Sobuni. Urang lajeng kana al-muhadarah as-sadisah, materi perkuliahan anu ka genep kuliah. Ayatna surat Al-Baqarah, hanya masih surat Al-Baqarah. Ayat 158. Mangga anu bade ningali mushafna atanapi nutos katalar mangga tuturkeun. Katalar Bu. Katalar lah ngan 2 ayat parondok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa anat tawwabur rahim. Nah eta ayatna Pak. Nah dina kitab tafsir Rawa'iul Bayan dina al-muhadarah as-sadisah, materi perkuliahan yang ke-6 judulna kitmanul ilmi syar'i. Kitmanul ilmi syar'i. Kitman teh naon Pak? Nah, nyumputkeun. Kayak ieu dina bab tauhid mah dibahas sebagai bagian tina sifat naon teh kitman teh? Sifat mustahil bagi Rasul. Pan aya sifat wajibnya, aya sifat wajib bagi Rasul, ada sifat mustahil bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasul teh sabaraha hiji? 4 hiji. Sidik,
tabligh, amanah, patonah. Mangalah bade amanah, sidik, tabligh, patonah. Bade tabligh, amanah, sidik, patonah. Bade sidik, tabligh, amanah, patonah mangga. Tidak ada aturan mesti tertib nomor hiji mana, nu kaopat mana. Sidik, amanah, tabligh, patonah. Sidik hartosna naon? Jujur, amanah bisa dipercaya, tabligh menyampaikan, patonah cerdas, pinter. Tanu kamari keur usum pilpres mah itu dijadikan sebagai kriteria pemimpin yang ideal. Nah itu. Jadi kriteria pemimpin yang ideal seperti halnya Rasulullah sebagai pemimpin umat, gitu. Maka mesti memiliki sifat anu tadi, sidik, amanah, tabligh, patonah. Eta teh disingkat jadi staf, Pak. Staf, sidik, tabligh, amanah, patonah, kana gitu. Tahu pami sidik hartosna jujur, kebalikannya adalah bohong. Bohong naon? Al-kazab, al-kazib, al-kizbu. Tabligh hartosna naon? Menyampaikan. Nah, kebalikannya adalah kitman, menyembunyikan. Amanah bisa dipercaya. Sebaliknya adalah khianat. Terus fatonah cerdas, pintar. Sebaliknya bodoh, al-jahalah, al-jahil. Nah, jadi kitman itu menyembunyikan. Nah, judulnya dalam kitab Tafsirul Bayan di muhadarah ke-6 ini adalah kitmanul ilmi syar'i, menyembunyikan ilmu syariat. Maksud ilmu syariat ada yang menjelaskan ilmu yang berdasarkan wahyu, ilmu anu sumping nati Allah langsung ngalangkungan wahyu. Nanti berupa Al-Quran termasuk lewat tulisan Rasulullah. Di luar Al-Quran berarti hadis, sunnah Rasul yang menjadi bagian dari syariat, yaitu ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ayat yang menjadi dasar pembahasan dalam muhadarah yang ke-6 ini adalah surat Al-Baqarah ayat 159-160. Innal ladina yaktumuna, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan, ma anzalna, apa saja yang telah kami turunkan, minal bayinati, dari aneka macam penjelasan, wal huda, dan petunjuk, mim ba'di, dari setelah mabayyannahu, kami menjelaskannya, linnasi, untuk manusia, fil kitabi, di dalam kitab, ulaika, mereka itu adalah yal'anuhumullah, orang-orang yang akan dilaknat oleh Allah, wa yal'anuhumul la'inun, dan akan dilaknat oleh siapapun yang melaknat. Illa, kecuali alladzina tabu, orang yang bertaubat, wa aslahu, dan yang memperbaiki dirinya, wa bayanu, dan menjelaskan kembali apa yang mereka sembunyikan itu, faulaika atubu alaihim, maka mereka adalah orang-orang yang aku akan terima taubatnya. Wa ana, dan aku, kata Allah, at-tawwab, Tuhan yang maha penerima taubat, ar-rahim, dan Tuhan yang maha penyayang.
Kahartos, Pak. Bapak Ibu kahartos nembe terjemahna. Nah, ini kan langkah awal urang ngartos Quran teh saatos tiasa macanya. Tiasa macana lancar tahsin, kamari diajar tahsinnya. Nah, dugi ka dieu? Ya. Nah, sekarang upaya untuk memahami itu pertama adalah terjemah dulu. Ya. Karena memang Al-Qur'an bukan bahasa kita sehari-hari. Gitu. Bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Sunda. Ya. Tapi bahasa Arab, maka mesti ada alih bahasa dulu dari bahasa Arab ke dalam bahasa kita. Nah, bahkan bahasa Arab Al-Quran itu bahasa Arab ya, fushah, bahasa Arab yang baik, yang formal. Nah, kalau kita mempelajari budaya orang-orang Arab dalam bahasa, nah kita mengenal nanti ada bahasa Arab itu ada bahasa fushah, ada bahasa amiyah. Bahasa fushah itu bahasa formal, bahasa yang dipakai oleh mereka-mereka yang paham tata bahasa, yang belajar tata bahasa. Nah, yang biasa digunakan di tempat-tempat formal untuk kegiatan-kegiatan formal seperti di kampus, di sekolah, di universitas, atau di perkantoran, atau di acara resmi kenegaraan. Itu biasa memakai bahasa-bahasa fushah. Nah, itu. Nah, kalau bahasa amiyah itu bahasa sehari-hari, ya, bahasa pergaulan. Di orang aya bahasa gaul gini ya. Bahasa gaul yang memang bahasa-bahasa itu tidak menjadi bagian dari kosakata formal bahasa nasional. Teu aya dina kamusna Pak itu bahasa gaul siga gitu. Kecuali engke lamun pengin paham harus bikin juga kamus bahasa gaul. Kan aya kiwari mah nya. Nah, kalau dalam bahasa yang sudah menjadi bahasa baku, bahasa formal dan itu resmi ya, bahasa negara. Di kita ada kamus besar namanya, kamus besar bahasa Indonesia. Nah, itu bahasa-bahasa formal ya, yang biasa digunakan. Nah, di luar itu ketika ada bahasa-bahasa yang tidak tercantum dalam bahasa baku seperti itu, tapi sudah terbiasa dipakai dan orang paham dalam interaksi sehari-hari, itu namanya bahasa amiyah. Tadi Arab ge sama gitu Pak, seperti di Mesir kemarin tuh. Di Mekah, di Madinah sama ya. Ada bahasa fushah, ada bahasa amiyah ya. Makanya kadang kalau kita sekarang dari Indonesia belajar bahasa fushah, santri di sekolah ya belajar bahasa fushah, bahasa formal, kemudian mereka ketemu dengan orang Arab lalu ngobrol heg teu kahartieun, padahal di sekolah dia lancar bahasa Arabnya, teu ngarti. Kenapa? Karena bahasa itu jarang digunakan dalam aktivitas-aktivitas formal. Eta mah bahasa gaul. Contoh, kalau di kita, kalau orang Arab, iyah itu artinya apa? Naam. Itu kan bahasa yang kita kenal ya. Nah, tapi kalau bahasa gaulnya itu bukan naam. Aywah gitu. Aywah gitu. Di Mesir kemarin, di Mesir. Kalau mata uang Mesir itu, mata uang Mesir itu bahasa internasional adalah fon Mesir. Bahasa resmi negaranya adalah Junaihah, Juneh. Nah, tapi orang-orang Mesir sering menyebutkan Juneh itu bahasa orang Juneh teh perak ya, sabar perak, sabar rupiah. Orang Mesir dalam bahasanya namanya le. 1 le, 2 le, 5 le, 100 le gitu. Itu bahasa amiyah. Dan kemarin ketika saya ikut daurah tentang bahasa pun dikenalkan bahasa-bahasa seperti itu. Dan ketika interaksi dengan masyarakat sekitar di luar kampus ya,
di luar kegiatan formal, memang bahasa yang mereka gunakan seperti di kendaraan umum, ya, di taksi, di angkutan, gitu. Termasuk pedagang-pedagang di toko, memang kalau belum mengenal, ya, asing naon. Walaupun yang sudah paham bahasa Arab sekalipun. Nah, karena bahasa Arab, bahasa fusah, bahasa formal itu, ya, di sana digunakan untuk aktivitas kegiatan-kegiatan formal. Nah, makanya nggak aneh Bapak Ibunya, kalau mungkin kita pernah mendengar ada orang Arab tapi tidak bisa baca Quran. Ya. Ya. Jadi jangan disangka gitu. Jangan disangka orang Arab, ya, pedasa popoena berbicara bahasa Arab, termasuk orang Mesirnya, yang sehari-hari pakai bahasa Arab, kemudian mereka pandai baca Quran. Gak semuanya. Anggar we hayang pintar maca Quran mah kudu diajar. Nah itu. Karena bahasa mereka sehari-hari yang digunakan dalam interaksi sosial berbeda dengan bahasa Al-Quran. Jadi bahasa Al-Quran bahasa yang memang tata bahasanya sudah, ya, tersusun dengan sangat bagus. Gitu. Oke. Nah, ayeuna urang terjemah sambil dijelaskan beberapa mufradat dan kosakatanya. Innal ladzina yaktumuna, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan ma anzalna, apa yang telah kami turunkan. Orang-orang yang menyembunyikan. Nah, kata yaktumun, al-kitmanu ay al-ikhfa'u wasatru. Nah, yaktumun dari kata kitman, kitman itu artinya adalah al-ikhfa, wasatru. Ikhfa itu menyamarkan, asatru menutupi. Nah, tajwid aya ikhfanya, Pak. Nah, naon ikhfa teh? Menyamarkan naon? Suara naon? Iya. Iya. Ya, aya ikhfa, apa lagi? Idhar, terus idgham, terus iqlab. Ikhfa menyamarkan. Kalau idhar menjelaskan. Kalau iqlab iqlab itu artinya membalikan. Qallaba yuqallibu taklib. Aqlaba yuqlibu iqlab, gitu. Allahumma ya muqallibal qulub. Artinya apa? Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub, yang membulak-balik. Nah itu. Nah iqlab teh malikeun. Malikeun teh apa artinya? Huruf nun tapi dibalikeun sorana jadi mim. Idgham. Idgham itu dukhul, memasukkan suara. Nah, jadi lamun izhar mah, ya, bunyi huruf itu jelas terdengarnya, gitu. Ha, ho, ain, gin, ha, hamzah. Ini kan hukum mim, hukum nun dan tanwin, ya. Nah, jadi ketika nun atau tanwin bertemu dengan huruf idhar, maka bunyi nunnya jelas. Man amana, gitu. Man amana, gitu, jelas. Kalau ikhfa samar. Nah, min, nah, huruf nun ketemu dengan qaf, huruf ikhfa, maka bunyi nunnya tidak min, ya, tidak min qablikum, tapi ya, agak mendengung sedikit, disamarkan dah gitu. Min, gitu. Kalau iqlab, ya,
Itu dibalikkan, yang harusna nun bukan hanya sekedar samar. Kalau tadi samar banyak, mendengung masih kena ada suara-suara nun. Ieu mah tidak ada sama sekali suara nun, tapi dibalik jadi suara mim. Mim ba'di, nah itu, mim ba'di. Nah, lawan di dia mah tadi ma'anzalna, henteu ma'an. Nah, itu zalna. Nah, lawan idghamah memasukkan. Memasukkan apa? Memasukkan suara nun atau tanwin kepada huruf yang sesudahnya. Huruf apa saja itu? Ya, nun, mim, wawu, itu kalau yang disertai dengung disebutnya bigunnah. Kemudian dimasukkannya suara nun ke dalam huruf lam dan ro, nah itu dengan tanpa dengung disebutnya bila gunnah. Tos asa gitu, wih deui kalau ngabahas tajwid. Nah, jadi kitman itu adalah ikhfa. Ikhfa itu menyamarkan. Artinya apa? Yang seharusnya disampaikan dengan jelas tidak disampaikan. Nah, itu kitman itu seperti itu. Diterjemah diartikan menyembunyikan. Jadi di sini diartikan al-ikhfa atau as-satru. Satru itu menutupi. Kalau menutupi itu nyaris tidak kelihatan sama sekali. Nah, kalau samar kan masih kelihatan tapi enggak jelas. Padahal seharusnya keterangan itu disampaikan dengan jelas. Nah, itu maksud yaktumuna, yukhfuna, wa yasturuna. Itu. Jadi innal ladzina yaktumuna ay innal ladzina yukhfuna wa yasturuna. Orang-orang yang menyamarkan, orang-orang yang menutupi. Itu. Tidak menjelaskan. Ma'anzalna, apa yang telah kami turunkan. Nah, maaf, siapa mereka yang dimaksud dengan orang-orang yang menyembunyikan itu? Yang dimaksud mereka orang-orang yang menyembunyikan itu adalah orang-orang ahlul kitab, orang Yahudi dan orang Nasrani. Ma'anzalna, mereka menyembunyikan apa yang telah kami turunkan minal bayyinati wal huda, dari aneka macam penjelasan-penjelasan, wal huda, dan petunjuk-petunjuk. Al-bayyinat ay al-ayatul wadihatu ad-dallatu alal haq. Yang disebut dengan bayinat itu adalah ayat-ayat, tanda-tanda, bukti-bukti yang jelas yang menunjukkan atas kebenaran. Kata bayinat itu jam'un, bentuk kalimat jama' dari bayinah. Bayinah pakai tak marbutoh. Kalau jama'nya jadi bayinat, pakai alif dan ta, disebutnya jama' muannas salim. Seperti as-sayyaroh. Nah, itu. Kalau banyak as-sayyarot. Nah, itu. Wahya fil lughati ad-dilalatul wadihah. Dan secara bahasa yang dimaksud dengan bayinat itu adalah ad-dilalatul wadihah. Dalil-dalil, petunjuk-petunjuk yang sangat jelas. Akliyatan kanat au hisiatan. Baik secara akal ataupun secara fisik. Ketika di situ bisa memberikan penjelasan, petunjuk yang begitu sangat jelasnya, maka itulah yang disebut dengan al-bayinat. Wasumiyal bayanan likashfihi anil maknal maksud. Nah, kalau disebut bayinat, nah itu bayan,
Kenapa penjelasan keterangan disebut bayan dalam bahasa Arab? Likasfihi anil maknal maksud, karena bisa menyingkap gitu. Menyingkap makna yang dimaksud. Nah, itu al-bayinat ya. Jadi kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apapun yang telah kami turunkan. Yang diturunkan apa? Nah, yang dimaksud di sini yang diturunkan adalah kitab Taurat dan Injil. Sebab mukhatabnya, orang yang diajak bicaranya atau yang dibicarakan oleh ayat ini adalah orang-orang Yahudi dan orang Nasrani yang Allah telah memberikan kepada mereka kitab Taurat dan Injil, di mana orang-orang ahlul kitab, orang yang sudah paham isi kandungan kitab Taurat dan Injil itu, seharusnya mereka menyampaikan kepada umatnya isi kitab itu dengan sejelas-jelasnya. Tidak boleh ada yang disembunyikan. Nah, isi kitab Taurat dan Injil itu apa? Di sini minal bayinati wal huda. Dari bayinat kemudian al-huda. Apa huda itu? Al-huda kullu ma yadullu 'alal khair. Setiap yang menunjukkan kepada kebaikan. Wa yahdi ila rusydi. Dan juga menunjukkan kepada jalan yang benar. Minal hidayah. Nah, jadi kata huda itu dari hidayah. Hidayah itu apa? Hiya ad-dilalatu 'ala syai'. Petunjuk-petunjuk terhadap sesuatu. Huda, hidayah dalam bahasa kita sering diartikan petunjuk, sesuatu yang bisa menunjukkan. Nah, sebagian ahli bahasa menjelaskan kata hidayah itu artinya maju ke depan untuk memberikan penerangan, penjelasan. Nah, itu baik secara lisan atau lewat tulisan atau lewat isyarat bisa juga, atau lewat simbol atau lewat gambar. Selama itu memberikan petunjuk, maka itu disebutnya hidayah. Begitu. Saya sering menjelaskan ya, rambu-rambu lalu lintas di jalan, Pak. Nah, kalau kita masuk jalan raya kan sering kita menemukan kiri kanannya di pinggir gitu. Kelihatan ada rambu-rambu lalu lintas tuh. Ada gambar panah belok kiri, gambar panah belok kanan, ada gambar pertigaan, ya, gambar perempatan, ada gambar rumah sakit, rumah makan, gambar pom bensin, ya, dan sebagainya. Nah, rambu-rambu itu adalah hidayah. Artinya apa? Yang memberikan petunjuk. Ya. Maksudnya untuk apa? Untuk membimbing, untuk memandu ya, si pengguna jalan. Baik orang yang menggunakan kendaraan motor atau mobil, terutama orang-orang yang baru memasuki jalan itu, nah itu akan merasa terpandu dengan rambu-rambu itu. Itu namanya hidayah. Qala Abu Su'ud, Abu Su'ud berkata, al-muradu bil huda, yang dimaksud dengan huda dalam ayat ini, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Yang dimaksud dengan huda dalam ayat ini adalah al-hidayatu ila wujubil imani bir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa wujubi itba'ihi. Adalah kewajiban untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kewajiban untuk mengikutinya. Jadi yang maksud dengan huda di sini adalah petunjuk ya, yang mewajibkan orang-orang ahlul kitab untuk mengimani Nabi Muhammad dan mengikuti Nabi Muhammad. Nah, jadi orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi, orang Nasrani yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan di dalam kitab mereka, yaitu kitab Taurat dan Injil, minal bayinati, dari aneka macam penjelasan-penjelasan ayat-ayat Allah yang begitu sangat jelasnya, wal huda, dan juga petunjuk-petunjuk yang begitu sangat jentreknya gitu,
yang memerintahkan ayat itu untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk mengikutinya. Nah, itu yang dimaksud ayat itu. Nah, jadi orang-orang ahlul kitab dulu gitu, mereka banyak yang tidak menyampaikan isi kitab Taurat dan Injil kepada umatnya. Nah, yang dimaksudnya ayat-ayat yang tidak disampaikan oleh mereka kepada umatnya siapa? Atau ayat-ayat apa? Ya. Karena ahlul kitab al-yahudu wan nasara yaktumuna ba'da ma fi kutubihim bi adami dzikri nususihi linas indal hajati ilaih. Orang-orang Yahudi dan orang Nasrani mereka menyembunyikan sebagian ma fi kutubihim yang ada dalam kitab-kitab mereka. Jadi memang Pak, yang disembunyikan itu tidak semuanya. Jadi sebagian. Artinya apa? Kalau sekarang kitab Taurat dan Injil diposisikan oleh orang-orang Yahudi Nasrani, oleh penganutnya sebagai kitab suci, itu kan klaim mereka. Dan Al-Quran mengatakan bahwa kitab-kitab mereka itu sudah tidak orisinil lagi. Kenapa? Karena di dalamnya sudah banyak yang dirubah, sudah banyak yang diganti. Ayat-ayat tentang apa itu? Satu, minal bisyarah bibi sati khatimin Nabi sallallahu alaihi wasallam hin hatta la yu'minu bihin nas. Yaitu ayat-ayat tentang bisyarah. Bisyarah itu apa, Pak? Bisyarah bukan isyarat. Bisyarah, busra. Bisyarah itu kabar gembira. Tentang ayat tentang kabar gembira, mengenai diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir. Hatta la yu'minu bihi annas, sampai orang-orang yang harusnya beriman kepada Nabi Muhammad itu tidak beriman. Kenapa? Nah, karena ayatnya disembunyikan, Pak. Itu. Jadi yaktumuna ba'da ma fi kutubihim bi adami dzikri nususihi linas. Mereka sembunyikan sebagian apa yang ada dalam kitab mereka dengan tidak menyebutkan nususihi, nasnya. Nah, kalau tidak menyebutkan nasnya, bisa jadi teu dibacakeun eta ayat teh, padahal ayatna ayat. Nah, teu dibacakeun teh memang ayatna masih keneh ayat tapi teu dibacakeun. Itu. Atau memang bisa jadi teu dibacakeun, ada memang eueuhna kitab nage nya. Padahal tadi nama ayat tapi dieuweuhkeun. Nah, itu mungkin namanya itu disebutnya tahrif tuh ya. Wa yuharrifunal kalima am mawadhi'i. Dan mereka pun suka merubah-rubah kalam Allah dari tempatnya. Nah, jadi ayat-ayat tentang bisyarah bi'satin nabi gitu. Kama yukhfuna ba'dal ahkami syar'iyyah ka hukmi rajmi azani. Atau seperti halnya mereka juga menyembunyikan sebagian hukum-hukum syar'i, seperti halnya hukuman rajam bagi pelaku perzinahan. Nah, dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil itu ada, Pak, ya, ayat had ya, yang menetapkan bahwa orang yang melakukan zina itu hukumannya harus dirajam. Ayat. Tapi mereka buang itu ayat. Mereka hilangkan itu ayat. Wa yaktumuna ba'daha bitahrifil kalam amma wadi'ih. Wa ta'wilu lil ayati ala ghairi ma'aniha itba'an lil ahwa. Nah, itu.
Atau mereka rubah-rubah kalam Allah dari tempatnya, dipicinan ayat nateh gitu. Atau menakwilkan ayat-ayatnya, sebagian ayat tidak sesuai dengan makna yang dimaksud karena mengikuti hawa nafsunya. Jadi ngajelaskeun isi kitab teh kumaha karepna, tidak sesuai dengan penjelasan yang seharusnya. Siga di urang anu nafsirkeun Quran dengan salah kaprah. Nah gitu. Kan di umat Islam enggak ada begitunya. Aya nu siga orang-orang ahlul kitab. Aya nu hayang ngarobah ayat-ayat Allah karena dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman, sudah tidak relevan, tidak menghormati hak asasi manusia, tidak menghormati hak emansipasi wanita. Misalnya dulu di antara orang-orang liberal di kita yang banyak memprotes ayat-ayat Quran itu, di antara satu ayat tentang jilbab. Dianggap jilbab itu bukan bagian dari aturan syar'i, bukan bagian dari syariat. Kalaupun ada di Quran, jilbab mah itu hanya menerangkan tentang tradisi dan budaya orang Arab. Jadi pakaian jilbab bagi wanita dengan menutup seluruh tubuhnya kecuali yang nampak adalah wajah dan telapak tangannya, itu katanya bukan syar'i, bukan syariat, itu mah budaya, sakofah. Gitu. Termasuk yang mereka protes ayat tentang waris dengan alasan pembagian waris menurut hukum Islam dengan bagian yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, ya, bahwa bagian laki-laki itu 2 kali lebih besar daripada bagian perempuan. Lidzakari mislu hadil unsain, ini dianggap tidak adil. Termasuk ayat tentang iddah, ya, sempat diprotes juga bahwa iddah itu tidak hanya berlaku bagi wanita, perempuan juga harus sama, harus ada masa iddah. Masa iddah itu kan masa orang menghitung waktu, bahwa di waktu-waktu yang terhitung itu ketika mereka mau menikah, itu ketika sudah habis masa iddah. Ada iddah ditinggal mati oleh suami, ada iddah karena ditalak, ada iddah karena hamil, ada iddah karena dia itu termasuk wanita yang jarang haid atau sama sekali tidak haid, atau sudah masuki masa-masa tidak subur, ya, menfus. Nah itu diatur di Al-Quran. Karena ini ayat iddah semuanya berlaku bagi wanita, ya, tidak ada ayat iddah yang menjelaskan aturan itu bagi laki-laki. Nah sementara beberapa pihak di kalangan kaum liberal itu memprotes ayat ini. Kenapa mesti wanita yang harus iddah, laki-laki mah nggak ada iddah? Nah itu diantara di kita juga ada orang-orang seperti itu. Nah kalau begitu memang persis jika orang ahlul kitab kelakuan orang. Mereka ingin robah-robah, mereka ingin ganti ayat-ayat itu dengan alasan tidak relevan, tidak sesuai dengan perkembangan zaman, tidak sesuai dengan hawa nafsu. Nah maka Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan lewat ayat ini gitu, dengan ungkapan innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa saja yang telah kami turunkan, yang di dalamnya berisi tentang penjelasan-penjelasan dan petunjuk dari setelah bayyanahu lin-nas, kami menjelaskannya kepada manusia. Fil kitabi, dalam kitab mereka, ulaika yal'anuhumullah. Nah orang-orang yang menyembunyikan isi kitab itu, orang yang tidak menyampaikan kepada umatnya, orang yang tidak mengajarkan kepada jamaahnya, gitu, adalah orang-orang yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun.
orang-orang yang akan dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh siapa saja mereka yang melaknat. Itu. Laknat teh naon, Pak? Dilaknat sia. Saya siap dilaknat cenanya. Bahasa orang mah dilaknat teh naon, Pak? Setan yang terlaknat, yang terkutuk. Nah, yang disebut dengan laknat itu yal'anuhum itu artinya adalah yatruduhum wa yub'iduhum minar rahmah. Wa aslul la'ni al-ib'adu wa tardu. Melaknat itu artinya mengusir, Pak. Menjauhkan dari rahmat. Nah itu. Jadi asal arti kata laknun itu adalah al-ib'ad, menjauhkan. Menjauhkan dari apa? Menjauhkan dari rahmat. Nah, dulu ketika menjelaskan kalimat ta'awud ya, a'udzubillahi syaitonir rajim. Arasmu itu bimana al-la'nu, yang terkutuk itu, yang terlaknat. Artinya apa? Dijauhkan dari rahmat. Jadi lamun ada istilah dilaknat ya, bukan berarti jelema anu bodas jadi hideung. Ya. Anu jocrong jadi galing dilaknat, dikutuk sia jadi hideung. Siga dikutukna si malin kundang baheula jadi naon? Jadi batu. Nah, dilaknat itu bukan seperti itu, tapi dijauhkan dari rahmat. Rahmat itu apa? Ya. Rahmat itu kasih sayang, kanya'ah. Gitu. Jadi orang-orang yang seharusnya atau tadinya akan mendapatkan kasih sayang Allah, tapi karena dia dilaknat, maka dia jauh dari kasih sayang Allah itu. Setan iblis kenapa dilaknat? Karena dia jauh dari rahmat, dari kasih sayang Allah itu. Gitu. Nah, ada ungkapan dalam bahasa Arab itu, maqamud di'bi karrajulil la'in. Ayat at-tarid. Maqamud di'bi, tempat ad-di'bu. Di'bu teh naon, Pak? Akalahu di'bu. Ajag. Anjing leuweung ya. Tempat ajag itu ya, karrajulil la'in, seperti orang yang terlaknat. Naon terlaknat teh? Terasing, dijauhkan. Kan hari anjing leuweung mah jauh dari pemukiman ya. Ya, hari anjing biasa mah aya anu diingu, bahkan ada yang dimanfaatkan jadi binatang pemburu ya, dimanfaatkan untuk menjaga rumah, menjaga kebun misalnya itu. Diingu deket ya, dengan manusia. Nah, kalau ajag itu anjing liar, anjing leuweung itu kan jauh gitu. Nah, jadi yang orang tempat tinggalnya anjing ajag itu adalah seperti laki-laki yang terasingkan. Jadi makom ajag itu seperti laki-laki yang terasingkan, jauh ya, jauh kaditu diasingkan. Nah, itu artinya laknat, jauh dari rahmat Allah. Nah, jadi kata Allah sekali lagi, orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang menyembunyikan, tidak menyampaikan, yang menutupi ma anzalna, apa yang telah kami turunkan, minal bayyinati wal huda, dari aneka macam penjelasan dan petunjuk, mim ba'di ma bayyanahu linnas, dari setelah Allah jelaskannya bayinat itu ya, di dalam kitab mereka ya, kepada manusia, fil kitabi, di dalam kitabnya, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul lainun, mereka itu adalah orang-orang yang
akan dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh siapapun yang melaknat. Ya. Siapa yang melaknat itu, Pak? Nah, kata Ibnu Abbas mah kusasaha. Ala inuna kullu syai'in ala wajhil ardi illa saqalain. Yang dimaksud dengan la'inun, yang melaknat itulah semua yang ada di bumi ini kecuali jin dan manusia. Nah, kenapa disebut jin dan manusia tidak termasuk? Karena ya itu mah dikecualikan ya. Yang dimaksud dengan saha nu ngalaknat teh geus puguh ari jin jeung manusia mah. Kalau Mujahid mengatakan yang dimaksud dengan al-la'inun yang melaknat itu adalah dawabul ardi wa hawamuha, binatang-binatang melata dan serangga-serangga yang ada di bumi ini. Nah, jadi orang-orang yang menyembunyikan ilmu, menyembunyikan dasar hukum agama tidak disampaikan kepada umatnya, nah itu adalah orang-orang yang dilaknat bukan hanya oleh Allah tapi juga oleh semua makhluk. Nah, nanti ada penjelasan, Pak, saha semua makhluk teh. Nah, kita akan temukan di ayat ke-161-nya. Apa tuh ayat 161-nya? Apa? Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufar ulaika alaihim laknatullah wal malaikati wan nasi ajmain. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mereka mati dalam kekafiran. Siapa orang yang kafir dan mati dalam kekafiran? Yaitu orang-orang ahlul kitab ini, yang menyembunyikan isi kitab yang harusnya disampaikan kepada umatnya tapi tidak disampaikan kepada umatnya. Terus nepi ka mautna kitu kalakuanana teh henteu tobat-tobat. Nah, itu. Maka mereka adalah orang-orang yang akan dilaknat oleh Allah, oleh para malaikat dan oleh seluruh umat manusia. Nah, ini yang disebut dengan la'inun teh, itunya. Itu. Nah, ini yang sering saya sampaikan, ini model tafsirul ayat bil ayat. Cara nafsirkan ayat dengan ayat lagi. Jadi ketika kita ingin memahami apa yang dimaksud dengan la'inun dalam ayat 160, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Kan kalau Allah mah jelas ya. Mereka orang-orang yang dilaknat oleh Allah, jelas Allah yang melaknat dan dilaknat oleh yang melaknat. Yang melaknat teh saha? Ini mah selain Allah. Nah, tadi beberapa tafsir menjelaskan pokoknya manu aya di muka bumi ieu selain jin dan manusia itulah inun. Kemudian kata Ibnu Abbas tadi ya. Kalau kata Mujahid itu binatang-binatang melata serangga juga termasuk yang lainun melaknat. Nah, tapi ya, kalau dalam kitab ini dijelaskan. Jadi maksud dengan lainun itu yaitu ayat 61-nya. 161. Siapa? Ulaika yal'anuhumullah wal malaikatu wan nasi ajmain. Ulaika alim laknatullah wal malaikati wan nasi ajmain. Jadi laknatnya Allah, laknatnya malaikat dan laknatnya semua manusia. Jadi kabeh manusia ge ngalaknat eta jelema. Nah kecuali ini. Nah, illal ladina tabuas lahu wa bay yanu faulaika atubu alaihim. Orang-orang yang bertobat, wa aslahu memperbaiki dirinya, wa bayanu kemudian menjelaskan kembali,
anu tadi disumbutkeun teh duh hampura cenah kamari teh ditepikeun deui. Duh maaf kemari saya enggak sampaikan ini disampaikan lagi. Nah itu dijelaskan kembali. Paulaika atubu alaihim, maka mereka adalah orang-orang yang kata Allah aku terima taubatnya, wa ana tawwabur rahim, dan aku adalah Tuhan yang maha penerima taubat. Kartos. Kartos. Nah, jadi kesimpulannya, kesimpulan sementara. Makna ijmal, kandungan global ayat ini adalah yaqulullahu ta'ala ma ma'nahu ay innal ladina yukhfuna ma anzalnahu minal ayatil bayinat. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan kepadanya dari ayat-ayat yang jelas, wadalailul wadihat, dan dalil-dalil yang sangat terang, allati tadullu ala sidqi Muhammadin, yang menunjukkan tentang kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala annahu rasulullah, dan bahwasannya dia itu adalah utusan Allah, wa yata'ammaduna ayatumu amral bisyarahi bihi, dan kemudian mereka terus-terusan menyembunyikan bisyarah, berita gembira tentang kerasulan itu, ma'annahum ya'lamuna haqqal ilmi awsafahu, padahal mereka mengetahui dengan sebenar-benar pengetahuan awsafahu, sifat-sifat Nabi Muhammad itu, li'annahum yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil, karena sifat-sifat Nabi Muhammad baik fisiknya begitu sangat jelas diterangkan oleh Allah dalam kitab mereka. Nah, itu seperti yang Allah jelaskan di surat Al-A'raf ayat 157, alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Nah, itu. Nah, haula'il katimuna li awsafir rasul, mereka adalah orang-orang yang menyembunyikan sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mutala'ibuna bi ahkamiddin, kemudian mereka orang-orang yang suka mempermainkan hukum-hukum agama, al-munharifuna li Taurati wal Injil, mereka juga orang-orang yang suka merubah-rubah isi kandungan kitab Taurat dan Injil, yastahiquna at-tardu wal ib'ad minar rahmatillah, mereka lah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan berhak untuk dijauhkan dari rahmat Allah. Wa yastaujubuna la'nah minal malaikati wan nasi ajmain, dan mereka pantas untuk menjawabnya itu laknatnya para malaikat dan seluruh umat manusia, illa man taba'an kitmanihi, kecuali orang-orang yang mau bertobat dari sikap menyembunyikan itu, wa aslaha amrahu bil imani bi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan juga memperbaiki dirinya. Caranya apa? Dengan cara mau beriman kepada Nabi Muhammad. Kan tadinya mereka sembunyikan. Jangankan mereka tidak beriman, mereka ajak orang untuk tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau mau tobat, tobatnya bagaimana? Perbaiki dirinya. Dia jelaskan ayat itu, kemudian dia juga beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bayana ma auhahu Allah taala ila anbiyaihi, kemudian dia menjelaskan apa yang telah Allah wayukan kepada nabi-nabinya, yang telah wayukan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa dulu. Falam yaktumhu walam yukhfuhu, maka orang-orang tersebut tidak termasuk yang menyembunyikan dan menyamarkannya. Fahaula'i yatubullahu alaihim, maka mereka adalah orang-orang yang Allah kelak akan menerima taubat mereka. Wa yufidu alaihim maghfiratahu wa rahmatahu, dan orang-orang yang pantas untuk mendapatkan ampunan dan rahmatnya. Tafsiran globalnya insyaallah nanti sesudah lebaran kita masuk kajian hukumnya. Cukup
Ya, cekapnya jam 8:30. Tadi naros. Sama. Sama. Nah, nanti ada penjelasannya di bab hukum itu. Kata sahabat, ya, andaikan tidak ada ayat ini, lah saya mah hoream teuing nganepikeun sabda Nabi. Nah, jadi kenapa sampai ada hadis yang sampai, kan bagi sebagian orang bisa jadi ya, ada yang tahu sunnah Nabi, tahu tradisi Nabi, tahu keseharian Nabi, tapi kadang hoream ngajelaskeun oge. Nah, kan ada juga di kita orang itu ya, aya nu apa tapi sarangheuk ngabijakeun teh aya begitu. Nah, apa? Nya lamun ngahaja disumputkeun nepi ka batur teu arapaleun jadi salah gitu. Termasuk ini. Makanya kata sahabat, kalau saya tidak takutnya dengan ayat itu bahwa yang menyembunyikan ilmu itu akan dilaknat, dasar hoream cenah nganepikeun hadis teh. Kan kadang ada ya yang begitu, orang tahu tapi sarangheuk ngabijaan batur teh kitu nya. Hoream aya eta teh. Nah, padahal ketika orang yang seharusnya tahu tidak diberitahu sampai dia tersesat karena ketidaktahuannya, tamaka anu doraka teh nah eta teh anu teu ngabejaan. Mangga. Mangga. Ya. Kalau hitung 10 hari terakhir kan dari harusnya fil ashril awakhir ya. Hitung 10 terakhir berarti hitung sabara hari nanti kita puasanya. 29 apa 30? Nah, kalau dalam hitungan kalender Hijriah menghitung awal hari itu bukan di jam 00 tapi di jam maghrib. Jadi besok teh sudah besok ya. Dalam hitungan Hijriah mah maghrib ayeuna teh akhir hari ini. Nah, maghrib ke sana sudah masuk besok. Kan kalau dalam hitungan miladiah mangke jam 00. Nah, jadi menghitung awalnya di situ maghrib. Kartas so. Jadi lamun anu 28 hari berarti ngitungnya di tanggal 20. Betul? Ya. Lamun Ramadannya ya, menghitungnya 28 hari berarti hitungnya di tanggal 20. Berarti tidak mutlak dari tanggal 21, Pak. Harus dilihat dari 30 atau itu kalau ngarujuk karena hadis bahwa itu itikaf di 10 hari terakhir berarti ashril awakhir itu ya 10. Apa? Akhirnya. Iya, akhirnya. Akhirnya puasa terakhir maghrib ya udah selesai. Jadi engke malam kita atas maghrib sudah di luar itikaf itu sudah tanggal 1 kan? Sudah tanggal 1 Syawal. Nah, itu ada yang menghitung seperti itu nya. 10 teh 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada juga yang menghitung ashril awakhir teh bagian terakhir. 10 hari yang terakhir. 10 pertama, 10 kedua, 10 yang terakhir. Kalau 29 ya, berarti ente 10 jadi salapan. Nyateuna naon da itu mah ya, katanya itu mah sudah termasuk bagian 10 yang ketiga. Tanu ieu mah ngitungna tetap di tanggal 2 hiji. Ayo urang bade nu mana? Ganjil. Nah, makanya ada yang ya, lebih cenderung ada yang mengatakan dimulai dari tanggal 21. Maka itu malah ya pada dikawit tanggal 21, pada dihitung 10 hari 20, dan pada di tanggal 15 ya saya mantap. Hari betah mama. Ngan Nabi mah gitu ya. Jadi
memanfaatkan itikaf itu di 10 hari terakhir. Tujuannya untuk apa? Jadi beki akhir teh lain beki kebluk, tapi beki semangat. Itu pelajarannya itu, Pak. Pelajarannya itu. Cukup ya. Aku lu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.